Jadi katakanlah babat Desa Wonanti dulu itu yang membabat namanya Mbah Dipo Setro namanya, tapi dengan nama populer namanya Mbah Tobil. Hello, traveler! Welcome to Wonanti Village, one of 100 tourist villages in Trenggalek. Wonanti Village is a village located in Trenggalek Regency, East Java Province. As one of the tourist villages that fall into the Sadula category, or the 100 tourism villages in Trenggalek, this village is very suitable to accompany our weekend. Do you interest what makes this village suitable as a tourist destination? We, 5th semester students majoring in English language education from STKIP PGRI Trenggalek, in our final assignment for the course English for Hotel and Tourism, will invite you to visit one of the 100 tourist villages in Trenggalek. In this final project, our group, Halimatus Syakdiah, Kolbisei Aksan, Francisca Vera Maita, Sandi Irawan, and Nia Arista will take you around to Wonanti Village. This village provides quite a lot of tourist destinations that we can visit, starting from natural tourism, agricultural educational tours, bamboo craft tours, even cultural tourism. Before showing you around, we will interview a prominent figure in Wonanti Village, the village head. Assalamualaikum Pak, mohon izin berkenalan dulu. Nama saya Francisca Vera dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Nah, mohon maaf, kami ingin mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas pembuatan video desa wisata dalam mata kuliah English for Hotel and Tourism. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Apa potensi alam terbesar di Desa Wonanti yang paling berpengaruh besar dalam bidang pariwisata? Untuk Desa Wonanti ini yang sekarang ini programnya pemerintah kabupaten namanya Sadiwa 100 desa wisata. Untuk Desa Wonanti ini ternyata ada potensi yang kita gali, namanya Lewanu. Sekarang ini sudah ber-PKS, perjanjian kerjasama dengan, karena lokasi wisata itu di Perhutani, lokasi Perhutani, ini kita ber-PKS dengan Perhutani. Pertanyaan yang kedua, apakah Desa Wonanti sudah mengelola potensi alam tersebut dengan baik untuk keperluan pariwisata? Sekarang ini untuk Desa Wonanti selain wisata milik Waru, sebetulnya sudah akan menghadapi berbagai potensi yang ada di Desa Wonanti, yang nanti wisata para layang. Tapi ini masih karena akses jalan itu membutuhkan anggaran banyak. Apakah ada strategi tertentu untuk mengembangkan pariwisata tersebut? Untuk Wonanti akan diadakan desa wisata paket itu loh. Paket itu kan artinya tidak satu lokasi, tapi banyak yang dikunjungi. Contohnya pertandingan ini sudah menjadi juara 2 Jawa Timur ya, terkait dengan pembuatan pupuk organik dan juga kerajinan bambu. Ini untuk Wonanti kan sudah dikirim ke luar negeri.
ini ke depan, dan juga para layang beli warung nanti ke depan rencana kita ya yang tidak hanya satu lokasi gitu. Sebagai seorang kepala desa Wonanti, apa ada kesan dan pesan Bapak untuk potensi pariwisata di desa ini? Harapan kami agar desa Wonanti untuk menjadi desa wisata yang dikenal di mana-mana ini. Well, how about that? Interesting, right? It turns out that Wonanti village is still developing its tourism potential so that people can enjoy the benefits of having tourist attractions that will continue to grow. Not only that, it turns out that Wonanti village has very unique and interesting educational and cultural tours. This type of educational tourism was even founded and developed by the local people of Wonanti village. Curious? Come on, see our interview below. Selamat siang Pak Hena. Selamat siang Mas. Kami dari mahasiswa STKI PPK Trenggalek Bahasa Inggris semester 5 ingin sedikit berbincang dengan Bapak mengenai pertanian di Desa Wonanti dan juga kebudayaan. Yang pertama mengenai panen di sini, yaitu mengenai pupuk organik. Motivasi yang mendasari berdirinya pertanian pupuk organik di Desa Wonanti itu apa? Jadi gini Mas, untuk pertanian organik di Desa Wonanti itu sebenarnya juga tidak terlepas dari sejarah babat Desa Wonanti sendiri. Jadi katakanlah babat Desa Wonanti dulu itu yang membabat namanya Mbah Dipo Setro namanya, tapi dengan nama populer namanya Mbah Tobil. Makanya wilayah yang dibabat atau dimulai Mbah Tobil istilahnya menjadi Tlatah Katubilan. Nah, untuk pertanian ini juga termotivasi dari sejarah Mbah Tobil sendiri. Ketika awal membuka lahan di Wonanti, ini Mbah Tobil ini yang diutamakan adalah menggarap sawah biar menjadi sumber pangan dan sumber sandang untuk warga di Wonanti ini. Nah, ini yang membuat kita termotivasi karena apa? Dulu zaman Mbah Tobil itu mengelola atau menggarap sawah belum kenal yang namanya pupuk kimia, belum kenal yang namanya pestisida kimia. Tapi zaman dulu itu juga sudah panen gabah, sudah panen palawija. Nah, akhirnya pada kurun waktu yang belakangan ini kearifan lokal itu digugah kembali. Nah, itu yang pertama dari kearifan lokal. Kemudian yang dari kebijakan pemerintah, dewasa ini pupuk kimia atau pupuk subsidi juga semakin terbatas. Harga pupuk non subsidi juga semakin mahal, apalagi pestisida. Semakin mahal malah justru menjadi agen pencemar lingkungan. Nah, dari berbagai permasalahan ini akhirnya konsep untuk bertani di Tlatah Katubilan ini diarahkan untuk kembali bertani secara organik. Akhirnya kalau dulu menggunakan pupuk kandang yang masih mentah dimasukkan ke lahan, sekarang itu kita fermentasi. Jadi teknologi yang kita gunakan adalah teknologi fermentasi. Fermentasi segala macam bahan organik, baik itu dari limbah pertanian, limbah yang ada di dapur, kemudian dari UMKM waleran itu ikan laut dan sebagainya, itu kemudian sampai minyak jelantah juga karena itu menjadi limbah juga kalau tidak diolah, itu kita fermentasi akhirnya juga menjadi pupuk. Nah, ini jadi ini memotivasi pertanian yang ada di Tlatah Katubilan ini, dan alhamdulillah ini sudah berjalan hampir berjalan mau ke 3 tahun 4 tahun ini, dan kita juga menghasilkan untuk pangan sehat. Jadi padi atau yang dipanen dari lahan Katubilan Mbah Parno ini utamanya ini sudah menjadi namanya beras sehat yang juga diberi nama beras sehat Katubilan. Nah, jadi seperti itu Mas. Nah, ini
ini kita akan melanjutkan ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu Iya. tentang budaya di Desa Wonanti. Nggih. Kebudayaan yang sedang diselesaikan di Desa Wonanti sekarang itu apa mawon? Oke. Ya begini Mas, jadi Wonoanti yang dengan nama adatnya itu ya Tlatah Katubiran itu sebenarnya banyak sekali yang nilai budaya yang dikembangkan. Yang pertama memang budaya untuk selalu ingat kepada leluhurnya. Artinya akhirnya mendoakan leluhur itu menjadi budaya di Desa Wonanti. Implementasinya ini ada acara ziarah makam ke makamnya yang Diposetro yang selaku mengawali desa ini ya. Itu tiap bulan itu menjelang puasa sama bulan itu di hari raya itu bisa magengan ya. Itu mesti ziarah ke makamnya Diposetro itu yang ada di puncak gunung. Jadi makamnya ada di puncak gunung yang namanya Puncak Katubiran Ketikan ini ya. Ini. Nah, dari situ akhirnya muncul sejarah Mbah Kupil itu diadakanlah untuk menghormati jerih payah beliau setelah Mbah Desa Wonanti akhirnya sawah juga bisa ditanami, hasilnya juga melimpah. Sebagai wujud syukurnya muncullah namanya Gerbek Katubiran. Jadi Gerbek Katubiran itu, istilah gerbek itu sesuatu kegiatan secara besar-besaran yang dilakukan oleh seluruh warga Desa Wonanti untuk mewujudkan rasa syukurnya telah dibangun atau dibangunnya Desa Wonanti. Jadi Tlatah Katubiran yang Gerbek Katubiran itu istilahnya ini sejarah babat. Jadi tiap tahun di bulan September itu ada acara Gerbek Katubiran. Nanti juga ada arak-arakan yang isinya semua hasil bumi, apa itu padi, palawija atau sayur-sayur apa nanti dimasukkan ke dalam judang ini, dan ini diarak dari rumah Pak Lurah menuju ke lapangan. Di dalamnya juga ada namanya apem contong godong nongko. Nah, jadi itu kuliner mbah-mbah dulu yang sebenarnya memberi contoh kepada kita untuk kembali ke makanan sehat. Tanpa pewarna buatan, tanpa pewangi buatan kan gitu. Dengan apem yang dibuat daun nongko ternyata aromanya juga khas. Akhirnya nanti apem nongkonya itu dan semua hasil bumi yang kita di sini nanti dibuat untuk rebutan di lapangan. Ayo terserah mau ambil apemnya atau ambil gerambangnya, ambil padinya maupun biasanya banyak warga itu ada ngambil padinya digunakan untuk beli lagi seperti itu Gerbek Katubiran. Ada lagi budaya yang namanya selan. Di Wonanti itu ada namanya selan. Istilah selan itu lebih ke arah bersih desa. Jadi selan di bulan Solo, di Soloan artinya jadi kata selan. Selan itu bersih desa, artinya dalam waktu 1 tahun mengelola apapun pembangunan yang ada di desa, mengelola kegiatan-kegiatan yang ada di desa, mesti ada positif dan negatifnya. Makanya di bulan Selo, di acara selan itu ya berdoa supaya segala sesuatu yang ada kekurangan itu dibersihkan. Doa kepada Allah itu untuk selalu diberi keselamatan. Jadi ada perbedaan. Kalau Gerbek Katubiran itu istilahnya mengingat kembali sejarah babat. Kalau bahasa kerennya ini ya halumah ya. Kalau yang selan itu ajatannya bersih desa untuk membersihkan desa selama kurun waktu 1 tahun melaksanakan kegiatan. Mungkin ada yang tidak enak hati, mungkin ada yang kurang pada sebenarnya supaya nanti semua itu dibersihkan menuju ke proses pembangunan selanjutnya menjadi lebih aman. Kemudian ada lagi yang budaya yang sifatnya seni. Seni itu sebenarnya satu rangkaian yang Gerbek Katubiran itu. Jadi ketika di bulan September nanti Jumat pagi waktunya ditentukan ya, misalnya Jumat Pon atau Jumat Kliwon itu percepatannya, pagi itu ziarah, nanti siang hari setelah Jumatan itu ada arak-arakan seperti tadi itu. Nah setelah arak-arakan nanti malam harinya itu ada pentas seni dan basar.
Nah, di lapangan ini ada pentas seni mulai dari SD, setingkat SLTP, setingkat SLTA dengan Karang Taruna. Itu malam Sabtu sama malam Minggu. Malam Minggunya diadakan kesenian rakyat, biasanya jaranan dan sebagainya, itu untuk yang memberikan hiburan kepada masyarakat. In the eastern part, we will find Wisata Bambu Indah, which has been very famous for a long time. Because Sonanti is the originator of bamboo crafts in Trenggalek, beautiful bamboo tourism is able to penetrate local and foreign markets. Here we can also see how to make handicrafts from bamboo, ranging from household appliance, toys, even gazebos that can cost up to millions. So, there is no need to doubt about culture. Every year, this village always holds an event called Grebek Katobilan, which includes many activities, such as a pilgrimage to the grave of Batobil, who was the founder of Sonanti village, Babuh Tani, Rundo Tete, Jaranan, and other events that are able to uphold village customs and culture. There's no need to worry for those of you who want to enjoy culinary tourism, because there are lots of medium to small manufacturer and production factories ranging from snacks such as sale bananas, crackers, tempe chips, even heavy meals such as lodo, sompel, tiwul rice, and others. So, how are you travelers? Are you interested in visiting this village? Thank you for watching and don't forget to visit Sonanti village. See you there!